Putri, mahasiswa PPG Darjat Angkatan 1 PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, Selasa tanggal 17 November 2020 akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut kartu peserta saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, meski belajar dari rumah, Ibu doakan kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, agar pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan lancar dan diberi kemudahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas memimpin doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Belva. Ya anak-anak, sekarang Ibu absen kehadiran dulu ya. Agatha Elsa? Ada, Bu. Arini? Ada, Bu. Alfi? Ada, Bu. Belva? Keisha? Ada, Bu. Hutama? Ada, Bu. Tepi? Ada, Bu. Alhamdulillah sudah bergabung semua ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi pagi apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Iya, kita harus membiasakan setiap hari sarapan ya anak-anak, dengan makanan-makanan yang bergizi agar kekebalan tubuh kita meningkat. Apalagi di masa pandemi ini ya anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, dengan sabun, dan jangan sering-sering keluar rumah. Jika keluar rumah, kalian pakai masker. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, mari kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Siap, Bu. Mari kita nyanyi sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila telah mendukung Ayo maju. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan bernyanyi semangat kita untuk belajar hari ini bertambah ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang komponen ekosistem, yaitu tentang ekosistem darat dan ekosistem air. Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak, yang pertama, mendeteksi pokok pikiran dalam sebuah teks non-fiksi.
Yang kedua, membuat teks non-fiksi berdasarkan gambar rantai makanan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Dan yang keempat, anak-anak, yaitu mendesain jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian baca dan cermati teks non-fiksi berikut. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Apa judul bacaan teks non-fiksi yang kalian baca tadi? Makanan dan jaring-jaring makanan. Iya, benar sekali, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang pokok pikiran. Apa anak-anak? Pokok pikiran adalah ide utama atau dari sebuah paragraf. Iya, benar sekali ya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, ya, dalam paragraf biasanya terdapat satu pokok pikiran dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian, untuk menentukan pokok pikiran, ya, kalian bacalah teks bacaan dengan cermat. Kemudian cermati kalimat demi kalimat. Ya, biasanya pokok pikiran itu terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat dan juga bisa di tengah-tengah kalimat. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan anak-anak yaitu mendeteksi pokok pikiran pada setiap paragraf dalam bacaan yang kalian baca tadi ya, tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu silahkan kalian tulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan anak-anak kerjakan dahulu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah, coba kalian baca pokok pikiran yang sudah kalian temukan tadi. Coba untuk paragraf pertama, Mas Hutama dibaca apa pokok pikirannya? Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Iya, benar sekali Mas Tama. Benar sekali ya. Pokok pikiran kalimat utama, pokok pikiran kalimat pertama yang dibacakan Mas Tama tadi. Kemudian paragraf kedua kalimat pokok pikirannya coba dibaca Mbak Kesia. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Iya, benar sekali ya. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Kemudian paragraf ketiga, coba dibaca Mbak Gadis. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Iya, benar sekali. Alhamdulillah ya, anak-anak semua sudah bisa dan sudah bisa menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk selanjutnya coba kalian amati gambar rantai makanan berikut. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di hutan ya, anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat tidak pembelajaran yang lalu tentang teks non-fiksi? Apa teks non-fiksi anak-anak? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau kenyataan. Iya, benar sekali ya. Teks non-fiksi itu dibuat berdasarkan kenyataan
permukaan. Nah, sekarang Ibu mau memberi tugas pada kalian yaitu membuat sebuah teks non-fiksi berdasarkan gambar rantai makanan berikut. Anak-anak siap? Siap. Ya, coba sekarang kalian kerjakan di LKPD yang sudah Ibu berikan. Ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, coba salah satu dibaca tulisannya atau hasil karya teks non-fiksinya ya, yang sudah dikerjakan tadi. Silahkan Mbak Keisha dibaca hasil teks non-fiksinya. Tema makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pada rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Pada proses makan dan dimakan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Rantai makanan dimulai dari rumput sebagai produsen yang akan dimakan rusa sebagai konsumen tingkat 1. Rusa akan dimakan harimau sebagai konsumen tingkat 2. Jika harimau mati akan diuraikan oleh bakteri. Jadi rantai makanan merupakan hubungan khas antara produsen dan konsumen serta dekomposer masing-masing saling ketergantungan. Ya, terima kasih Mbak Keisha. Bagus sekali tulisan teks non-fiksinya. Ya, anak-anak tadi kalian sudah dengar ya hasil karya teks non-fiksi dari Mbak Keisha. Sudah ya? Ya, tadi sudah dijelaskan Mbak Keisha ya, urutan rantai makanan di hutan dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang untuk lebih memahami hubungan antar komponen dalam ekosistem, mari kita simak video rantai makanan dan jaring makanan berikut. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian rumus dan tidak bercabang-cabang. Rantai makanan ini terdiri dari produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3, dan ketika konsumen 3 mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan, di mana yang pertama adalah produsennya adalah padi. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan ketika elang mati, dia akan diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak ya, tadi kalian sudah menyimak tentang video rantai makanan. Ya, ada yang tahu apa yang disebut dengan rantai makanan, anak-anak? Ayo, Mbak Belva, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Iya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk. Ya, Bu. Ibu. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami hubungan antar komponen dalam ekosistem, mari kita simak video berikut.
Bentar ya. Bentar anak-anak, anu meneh videonya gak kena meneh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang-cabang. Rantai makanan ini terdiri dari produsen. Produsen dimakan konsumen satu dimakan konsumen dua, konsumen dua dimakan konsumen tiga, dan ketika konsumen tiga mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan, di mana yang pertama adalah produsennya adalah padi. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Dan ketika elang mati, dia akan diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak, setelah kalian lihat video tadi, ada yang tahu apa yang disebut rantai makanan, anak-anak? Iya ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, di sini dalam rantai makanan itu ada produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen 1 adalah hewan pemakan tumbuhan atau sering disebut herbivore ya, yaitu produsen dimakan konsumen 1 tikus ya, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang, dan burung elang mati kemudian diurai oleh jamur. Nah, jamur nanti ya bisa menyuburkan tanah, kemudian akan terbentuk produsen yang baru lagi. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu ya dalam kehidupannya yaitu saling membutuhkan. Nah, silakan anak-anak kalian lanjutkan melihat video Ibu. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Tersebut adalah jaring-jaring makanan yang terdiri dari 3 rantai makanan. Ya, ini ya anak-anak contoh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan. Contoh yang pertama ya ini ada padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan burung elang mati akan diuraikan oleh jamur. Ini adalah rantai makanan yang pertama. Kemudian rantai makanan yang kedua yaitu padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang mati dimakan jamur. Nah, untuk
rantai makanan yang ketiga yaitu padi dimakan burung pipit, kemudian burung pipit dimakan burung elang mati dimakan jamur ya anak-anak. Nah, itu tadi ya contoh jaring-jaring makanan ya, yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, anak-anak sudah jelas? Apa itu jaring-jaring makanan? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Iya, kalau sudah, sekarang coba kalian analisis gambar berikut ini anak-anak. Yaitu dalam sebuah ekosistem terdapat jaring-jaring makanan ya, seperti yang gambar kalian lihat ini. Di musim hujan seperti sekarang ini banyak belalang di sawah sehingga petani sawi merugi. Untuk mengatasinya, para petani membasmi belalang menggunakan pestisida. Nah, analisislah akibat pada organisme lain jika belalang ini anak-anak punah ya. Bisa anak-anak? Ya, coba kalian tulis di LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sekarang Mbak Zirvana, dibaca analisisnya jika belalang dalam ekosistem ini punah. Pak Mbak Zirva. Belalang punah, tumbuhan sawi menjadi subur. Populasi katak menurun, populasi burung pipit menurun. Iya, benar sekali ya. Jika belalang punah, maka populasi sawi akan meningkat, populasi katak menurun, dan populasi burung pipit juga menurun karena makanannya berkurang. Kemudian, coba Mas Utama, apa yang akan terjadi jika belalang punah? Ayo, mikrofonnya dinyalakan dulu. Iya, populasi tikus tidak berpengaruh ya karena masih dapat makanan tumbuhan sawi, kemudian populasi ulat juga tidak berpengaruh. Nah, anak-anak kalian sudah pintar-pintar semua ya. Kemudian coba anak-anak kalian amati dan perhatikan gambar macam-macam ekosistem berikut. Ya, di sini ada ekosistem apa saja anak-anak? Kebun, hutan, akuarium, sawah. Iya, ada 4 macam ya, ekosistem kebun, ekosistem hutan, ekosistem akuarium, dan ekosistem sawah. Nah, anak-anak sekarang pilihlah salah satu dari ekosistem tersebut, amati dan pelajarilah komponen yang ada di dalamnya. Kemudian desainlah sebuah jaring-jaring makanan dan berilah keterangan dengan jelas ya. Kalian gambar yang jelas, kemudian diwarnai ya. Silahkan kerjakan di LKPD yang sudah Ibu berikan. Ada yang sudah anak-anak? Sudah, Bu. Iya, coba analis, coba desain dari Mbak Kesha. Coba dilihatkan Mbak gambarnya Mbak. Gambar desain. Coba. Oh iya, bagus sekali. Sekarang
Dibaca keterangannya Mbak Kesya. Guys, apakah kalian tahu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jika di dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Iya, Mbak Kesya tadi milih ekosistem apa Mbak Kesya? Hutan. Oh, ekosistem hutan, ya. Nah, coba sekarang Mbak Bilva. Coba diperlihatkan desain ekosistemnya. Tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Yuk lebih giat belajar agar dapat mengetahui lebih dalam tentang jaring-jaring makanan. Iya, terima kasih Mbak Belva. Mbak Belva tadi memilih ekosistem apa? Iya, ya anak-anak hebat semua, anak-anak pintar. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Apakah sudah paham semua? Ya, kalau sudah, Bu Guru tanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini anak-anak? Dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Iya. Dapat membuat teks novel. Iya, benar sekali. Dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Iya, yang terakhir. Dan dapat mendesain jaring makanan. Iya, benar sekali ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang hebat, yang cerdas, dalam masa pandemi ini, Ibu berpesan ya, kalian selalu rajin belajar dan tetap semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dengan sabun, kemudian keluar rumah pakai masker ya, dan anak-anak mari kita mohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir di negara kita tercinta ini. Anak-anak, jangan lupa ya, kerjakan dan kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan tadi tepat waktu. Ya, kemudian juga jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan di Google Form. Ya, anak-anak kerjakan dengan semangat dan secara individu ya, anak-anak. Siap? Ya. Ya, nah untuk pembelajaran selanjutnya silahkan kalian pelajari buku paket subtematika pembelajaran yang kedua. Nah, baiklah anak-anak yang luar biasa, mari pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silahkan dipimpin doa Ketua kelas. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Belva. Nah anak-anak, mari kita ucap syukur alhamdulillah atas kelancaran kita pada pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.
Sampai jumpa.